Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada setiap warga jemaat dan selamat berbakti pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, Saudara pendaki dan para tamu yang baru pertama kali datang di Gereja Kristen Sulawesi Barat, Jemaat Bukit Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretaris jemaat di gereja. Sementara ibadah berlangsung, diharapkan semua HP dinonaktifkan. Perikanan keluarga jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 dilaksanakan sebagai berikut. Pada pukul 6.00 pagi di jemaat induk, pada pukul 9.00 pagi di jemaat induk, dan pukul 17.00 di jemaat induk. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga kedua, nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan Hidup Jemaat. Kebaktian PPK Perempuan hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 dilaksanakan pada pukul 17.30 bertempat di gereja. Kebaktian rumah tangga hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 diatur sebagai berikut. Sektor 1 di rumah keluarga Bapak Yakub Sitopa dilaksanakan pada pukul 18.00. Sektor 2 di rumah keluarga Bapak Habel Lambertus dilaksanakan pada pukul 18.00, dan sektor 3 di rumah keluarga Nyonya Meti Silasrapa dilaksanakan pada pukul 18.00. Kebaktian PPK Remaja hari Kamis tanggal 10 Maret 2022
Tuhan bagi kami, sehingga kami mampu menghadapi. Dan saat ini ya Allah, dalam kebaktian di hari Minggu ini, Minggu sengsara yang pertama, kami akan membuka lembaran firman-Mu. Kami akan membaca dan belajar dari dalam firman ini. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kuasa Roh Kudus memampukan kami, sehingga ketika kami membaca dan kami pelajari firman ini dapat kami mengerti, tertanam di dalam hati kami, untuk kami menjadikan firman ini sebagai pedoman dalam hidup kami, menguatkan iman kami dalam menjalani hari-hari hidup di dalam dunia ini. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman ini, biarlah urapan kuasa-Mu memampukan hamba, sehingga hamba-Mu mampu memperkatakan kehendak-Mu, sehingga sama-sama kami diberkati melalui firman ini, dan kami boleh menjadi berkat di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pada pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-8 hingga pada ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berbunyi, kebenaran karena iman. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman ini yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, dan dengan pertolongan Tuhan kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dimanapun kita berada. Saudara, kita akan mengaminkan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 95 pada bait yang pertama dan kedua. Setelah itu kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Kolda Infantri Bapak Jimmy Rihitudur Kasih Ops dari Korek. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nama saya Jimmy Rihitudur. Saya sekarang dinas di Korek Sahabat 2, dan memang sebelumnya saya berdinas di Kupang
3 dinas terakhir saya berdinas di Kupang, kemudian setahun saya melaksanakan tugas perdamaian sebagai pasukan di Lebanon Selatan. Kembali dari sana saya ditugaskan di Mamuju. Dan ini suatu berkat luar biasa bagi saya, dan lagu berikut ini merupakan kesaksian dari saya tentang perjalanan hidup saya, begitu besarnya Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Disediakan bagi
ke-13 dengan tema Anugerah Keselamatan. Nah, saudara, ada sebuah cerita tentang seorang bapak yang meninggal dunia. Ketika dia meninggal, dia disambut oleh seorang malaikat tepat di depan pintu gerbang menuju ke sorga. Bapak ini dia bilang begini, tolong buka pintu gerbang surganya. Saya ini orang baik. Bapak ini bilang. Malaikat mendengar hal itu pun, kemudian malaikat ini berkata, tunggu dulu. Kalau mau masuk surga, kamu butuh 1000 koin sebagai tiket masukmu. Coba Bapak sebutkan semua perbuatan baik yang sudah pernah Bapak lakukan selama hidup di dunia, dan mari kita hitung nilainya. Ada berapa poin totalnya? Nanti kita lihat apakah Bapak layak masuk surga atau tidak. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata Bapak ini, baiklah. Yang paling pertama, saya ini adalah seorang suami dan ayah yang baik dan sayang sama anak istri saya. Kata malaikat itu, oke. Itu poinnya 5. Si bapak kaget, apa? Cuma 5? Dia bilang, pelit amat ini malaikat. Memang begitu cara penilaian bagi mau masuk ke surga. Baiklah, saya selama sepanjang hidup ini tidak pernah absen ibadah selama ada di dunia. Berapa poin itu untuk saya? Tanya si bapak ini. Oh, untuk itu nilai bapak bertambah 3 poin. Kata malaikat, waduh, sedikit amat. Dia mengeluh. Akhirnya si bapak ini pun menyebutkan semua perbuatan baik yang pernah dia lakukan sepanjang dia berada di dalam dunia. Sang malaikat pun menghitung lalu berkata, untuk semua yang pernah Bapak lakukan itu totalnya nilainya hanya 200 poin saja. Lalu si bapak pun berkata, wah, kalau begitu cara saya tidak akan masuk surga tanpa anugerah dan belas kasihan dari Tuhan sendiri. Malaikat pun tersenyum dan berkata, betul itu. Anugerah dan belas kasih Tuhan, poin yang bernilai 1000. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu memang cuma cerita saja. Tetapi bayangkan bila memang Tuhan memakai sistem penilaian seperti itu untuk kita masuk surga, berapa total nilai kita perbuat selama kita ada di dunia. Ini pun kita belum berbicara tentang perbuatan kita yang buruk. Nah, dalam pembacaan kita hari ini, di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-8 hingga pada ayatnya yang ke-13, mirip sekali intinya seperti percakapan antara malaikat dan si bapak ini yang berpikir bahwa dengan perbuatannya itu dia bisa memberi surga. Nah, saudara-saudara, hanya kurang satu saja dalam pembacaan cerita ini bila dibandingkan dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Satu tokoh lagi yang mendengar percakapan mereka dan mengerti apa yang mereka percakapan. Saudara-saudara yang diberkati, gambaran malaikat adalah Rasul Paulus yang mau menyatakan bahwa bukan perbuatan yang penting, melainkan anugerah. Gambaran Bapa adalah orang Yahudi yang seperti tadi sudah dikatakan diminta berpikir bahwa dengan perbuatan mereka bisa memberi surga. Dan orang Yunani, saudara-saudara, mari kita lihat 1
diwujudkan dalam rupa manusia. Yesus darah perjanjian yang menebus dosa umat manusia yang percaya. Makanya para rasul bukan hanya Paulus hampir selalu bentrok dengan orang Yahudi yang sudah menjadi seorang pengikut Kristus pada waktu itu. Karena mereka masih selalu beranggapan bahwa semua orang Kristen itu harus menjadi seperti orang Yahudi dahulu sebelum bisa menerima kunci sorga, tiket masuk ke sorga. Mereka harus disunat, mereka memperlakukan haram dan halal dan lain-lain. Dan perjanjian lama yang didasarkan kepada mengerjakan hukum supaya memiliki hidup yang sejak zaman Yesus Kristus sudah digenapinya melalui kurban darah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dalam ayat yang ke-9 dalam pembacaan kita tadi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya pada ayatnya, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-9, Musa menulis tentang kebenaran hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus ingin melihat bahwa dalam peristiwa Kristus Allah telah menggenapi seluruh hukum Taurat supaya semua orang percaya bisa selamat. Anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hukum Taurat intinya adalah hukum tertulis yang harus dikerjakan untuk memiliki hidup 100% harus dikerjakan, sebab bila tidak maka itulah cacat seorang manusia yang tidak menaati hukum. Inti daripada hukum Taurat adalah bahwa memang tidak pernah ada seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup melakukan hal itu semua tanpa cacat celah. Semua manusia akhirnya cacat hukum di mata Tuhan. Dan hukum Taurat intinya adalah hasilnya adalah setiap orang otomatis tidak memiliki hidup yang sejati di mata Tuhan karena memiliki cacat hukum. Sedangkan Paulus selalu bilang justru melalui hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Karena tiga hal inti dari hukum Taurat itu pelaksanaannya 100% yang ternyata gagal dilaksanakan oleh semua manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah dalam perikop pembacaan kita pada hari ini ada pada ayatnya yang keempat dalam pembacaan kita di hari ini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam bahasa aslinya kata yang digunakan untuk menerjemahkannya menjadi kegenapan adalah kata Yunani telos. Telos artinya secara harfiah adalah tujuannya perwujudannya dan penyempurnaannya. Jadi melalui peristiwa Kristuslah hukum Taurat itu menjadi sempurna dan diwujud nyatakan kepada manusia untuk mengembalikan manusia kepada tujuan utama dari hukum Taurat itu, yaitu hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ibu bapak saudara-saudara yang
perbuatan yang baik dan benar? Kalau tidak baik dan benar, ya poinnya beli sekurang-kurangnya perbuatan-perbuatan yang baik yang saudara dan saya kita lakukan. Sedangkan iman kita berkata bahwa Allah di dalam Kristus sudah membayar ongkos masuk surga sejak dari awal. Untuk itu saudara-saudara, mari saudara dan saya kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Dia memberikan keselamatan secara cuma-cuma kepada saudara dan saya. Bukan 99%, tapi 100%. Untuk itu mari kita membaharui kehidupan kita. Karena keselamatan bukanlah dari hasil usaha saudara dan saya, melainkan anugerah yang diberikan cuma-cuma untuk kita. Maka karena gratisan saudara, sering anak-anak Tuhan pandang murahan. Seperti apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, dia bilang anugerah yang murahan. Saudara, menjadi anugerah yang murahan karena beberapa orang yang telah diberikan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma menjadi tidak menghargainya apa yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara, gratisan kan beda bila kita mendapatkannya dengan perjuangan yang berat. Tiket keselamatan yang dengan mudah dibuang ke tempat sampah untuk mengejar sesuatu di dunia, kedudukan, harta, masa depan, dan hal-hal lain di dunia ini. Saudara-saudara, mari kita renungkan dalam minggu sengsara yang pertama ini. Kita yang mendengar firman hari ini, apakah kita masih pegang tiket keselamatan itu dengan berjuang untuk mempertahankan keselamatan dengan cara hidup perbuatan kita di dalam dunia untuk menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita masih mengejar hal-hal duniawi? Tadi saya katakan, kedudukan, harta, masa depan terkadang membuat kita berkompromi dengan dunia ini untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita tadi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan yang saudara dan saya kita alami. Berserulah kepada Tuhan. Tadi kesaksian yang disampaikan oleh Kak Jimmy tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika di tengah tantangan dan penderitaan hidup, Yesus sudah mampu berjuang di tiang kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maka saudara dan saya berjuang di dunia ini untuk terang yang kita miliki menerangi dunia ini. Kita adalah garam untuk menggarami dunia yang sudah mulai membusuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Maka mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun untuk melakukan dan hidup dalam kebenaran, saudara harus bayar harga. Tetapi kembali, ketika kita senantiasa menjalaninya di dalam takut akan Tuhan, saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Itu janji firman. Janji firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-11, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Allah dan berjalan di dalam dunia ini melakukan yang benar, menghargai akan pengorbanan Yesus Kristus bagi saudara dan saya, maka jangan takut dipermalukan dunia. Tuhan akan angkat saudara
suami yang tidak setia dalam rumah tangga. Ada banyak istri yang tidak setia kepada suami. Ada banyak anak-anak muda yang menjalani kehidupannya dengan ikut arus dunia ini. Tapi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang harus berdiri untuk memancarkan terang di dalam dunia. Sehingga melalui hidup saudara dan saya di dalam dunia, nama Tuhan dipuji di bawah. Tema kita anugerah keselamatan sudah saudara dan saya kita terima. Maka pertahankan anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma itu dengan bayar harga, melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati. Tuhan selalu menolong dan menguatkan saudara dan saya. Amin. Kita bersyukur. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami mengimani bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kami telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka tuntun dan berkati kami ya Allah di dunia ini, sehingga kami tetap mempertahankan anugerah keselamatan dengan perbuatan, cara hidup dan tingkah laku kami di dalam dunia ini, mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Allah. Meteraikan firman ini sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Saya mengundang saudara bangkit berdiri bersama dengan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus segala abad dan tempat. Mari kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah
berkat dalam kehidupan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta SPH yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai nyanyian penutup, mari kita memuji Tuhan dari Rohani 173. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua.